Bab 61 Kalahkan aku dan aku akan bertindak bermartabat. Ketika dia ditendang kembali ke pengepungan, Tang Wulin menemukan bahwa kekuatan jiwanya dikonsumsi dengan cepat. Dalam waktu singkat, 10 level kekuatan jiwa telah habis. Papa. Satu demi satu. Siswa kelas atas membebaskan diri dari rumput Blue Silver. Tang Wulin telah mengikat begitu banyak orang secara bersamaan. Tetapi mereka mampu membebaskan diri dari rumput Blue Silver dengan tingkat kekuatan jiwa yang lebih besar. Setelah pecah, efek samping dari varian Blue Silver Grace-nya terungkap. Kekuatan jiwanya dengan cepat menipis. Berat, kau berani menabrakku. Siswa kelas atas itu berteriak ketika dia mengayunkan tinjunya ke wajah Tang Wulin. Berhenti. Musi berteriak tajam. Siswa laki-laki itu dengan kesal tetap tangannya. Tetapi dia masih mendorong Tang Wulin ke tanah. Tang Wulin akhirnya memperhatikan bahwa Musi adalah orang yang sebelumnya melepaskan cahaya yang menyala-nyala itu. Yang mengejutkan, 2 cincin jiwa kuning berusia 100 tahun bangkit dari kakinya. Di atas kepalanya ada bola cahaya keemasan yang berkobar seperti matahari. Di bahu kirinya ada api bulat kecil, berdenyut dengan energi. Tampaknya nyala api ini adalah jiwa rohnya. Nyala api itu untuk sementara tertahan. Tetapi suhu di sekitarnya masih naik beberapa derajat. Jiwa bela diri macam apa ini? Itu memiliki aura kekuatan di sekitarnya. Siswa kelas atas lainnya bergegas keluar dari jalan saat Musi berjalan menuju Tang Wulin. Meskipun panas jiwanya telah terkendali, itu masih sama mengesankan dan gagah seperti sebelumnya. 2 cincin. Itu berarti dia sudah menjadi Grandmaster jiwa. Saya Musi kelas 1 kelas 1. Saya ingin bersaing dengan Anda dalam menempa. Jika Anda memiliki keinginan untuk terus belajar di akademi ini, maka Anda tidak dapat menolak, kata Musi dengan dingin. Sejak dia masih kecil, Musi telah menjadi gadis yang sangat kompetitif. Tang Wulin memelototinya. Dia membenci orang yang paling mengancamnya dan segera pihaknya yang keras kepala mengambil alih. Tepat ketika dia hendak berbicara, sebuah suara sedingin es turun tangan. Jika kalian ingin hidup, maka berhentilah memuntahkan begitu banyak omong kosong dan pergi bersama antek-antekmu. Ekspresi Musi memburuk saat tubuhnya yang ramping dan lembut tumbuh kencang. Namun, matanya mengungkapkan sedikit kejutan. Yang lain tidak akan tahu apa yang sedang terjadi. Tetapi dia dapat dengan jelas merasakan sensasi dingin di lehernya. Dia merasa bahwa jika dia bergerak bahkan 1 inci, tenggorokannya akan dipotong. Dia tidak berani bergerak, bahkan untuk melepaskan jiwa bela dirinya. Buat semua orang itu pergi. Sebuah suara menakutkan datang dari sisinya, disertai dengan wajah. Bukankah Xie ini? Xie tidak jauh lebih pendek dari Musi. Jadi dia bisa melingkarkan 1 tangan di bahu Musi. Sementara tangannya yang lain mengarahkan Light Dragon Dagger di pinggangnya. Kamu bajingan. Menurut Anda, apa yang sedang Anda lakukan? Siswa laki-laki kelas atas itu berbicara. Xie dengan dingin menjawab. Kesabaran saya terbatas. Jika Anda percaya bahwa saya tidak berani bertindak di akademi, maka Anda dapat mencoba tangan saya. Saat dia mengatakan ini, Xie memberikan tekanan melalui belati naga ringan, menyebabkan Musi berteriak kesakitan. Kalian semua, pergi. Musi cepat berteriak. Dia jelas bisa merasakan niat membunuh dari belakangnya. Bagaimanapun, dia baru berusia 12 tahun. Dalam situasi seperti ini, dia tidak bisa tidak menyerah pada ketakutannya yang meningkat. Siswa-siswa kelas atas tidak punya pilihan lain. Jadi mereka mulai pergi. Namun tepat pada saat itu, suara gemuruh berteriak, berhenti. Seluruh tubuh Xie menggigil. Dia segera menyingkirkan Light Dragon Dagger dan Shadow Dragon Dagger miliknya. Segera setelah itu, seorang tokoh tinggi mengangkatnya seperti bayi perempuan. Gedung pengajaran divisi menengah. Keluar dengan itu. Apa yang terjadi? Direktur pengajar Long Hengsu bertanya dengan cemberut. Musi berkata dengan kepala menunduk. Saya hanya mencari Tang Wulin untuk memiliki persaingan tempa dengan saya. Xie mencibir. Kau membawa seluruh kelompok antek ke asrama kelas 1 kami. Begitukah cara Anda siswa senior menemukan orang? Long Hengsu dengan dingin memelototinya. Bukankah kamu mengancam murid seniormu dengan pisau?
Apa yang akan Anda lakukan jika mereka tidak berhenti? Apakah Anda benar-benar akan membunuhnya? Bibir Xie mulai berkedut ketika tatapannya menyapu para siswa senior dengan jijik. Aku tidak bisa mengatakannya dengan pasti. Long Hengsu berbalik ke arah Tang Wulin. Bagaimana denganmu? Kaulah yang bertindak pertama. Apakah Anda punya penjelasan? Mata Tang Wulin memiliki kelembutan pada mereka. Tetapi ekspresinya sangat tegas. Ketika saya masih kecil, ayah saya menjelaskan beberapa prinsip. Ketika saya memasuki akademi dasar, dia mengatakan kepada saya bahwa jika dia tahu saya menggertak adik kelas saya, dia akan dengan kejam menceramahi saya. Namun, jika siswa yang lebih tua menindas saya, maka saya harus memukul mereka kembali tanpa ragu dan dia tidak akan menyalahkan saya sama sekali. Ketika dia melihat anak di depannya, Long Hengsu terkejut menemukan bahwa setelah bertindak sebagai direktur pengajaran selama bertahun-tahun, dia akhirnya bertemu dengan seseorang yang bisa membuatnya tidak bisa berkata-kata. Dikatakan dengan baik, saya kira murid saya juga tidak melakukan kesalahan, kata Wu Zhangkong dengan suara sedingin es ketika dia berjalan ke kantor. Ekspresi Long Hengsu memburuk. Guru Wu, apakah Anda sudah melupakan perilaku yang paling mendasar? Seperti mengetuk, Wu Zhangkong dengan dingin meminta maaf. Maaf. Wajah Long Hengsu berkedut. Di mana ketulusan dalam permintaan maaf orang ini? Dia sudah menyebabkan sakit kepala untuk direktur pengajaran divisi lanjutan. Dan sekarang, bahkan setelah dipindahkan ke divisi perantara dan ditugaskan di kelas terburuk, dia tidak berubah sama sekali. Keuntungan besar dari yang kecil. Ya, kalian benar-benar memiliki keterampilan. Pandangan dingin Wu Zhangkong menyapu kelompok siswa kelas 5 Musi. Mengambil keuntungan dari hal kecil bukanlah sesuatu yang akan aku lakukan. Tetapi jika aku menemukan bahwa kamu telah memprovokasi murid-muridku lagi, aku akan memukuli guru yang bertanggung jawab atas kelasmu. Long Hengsu dengan marah berkata, Guru Wu, tolong tunjukkan diri Anda dengan bermartabat. Wu Zhangkong dengan dingin menjawab, jika kamu bisa mengalahkanku, maka aku akan bertindak dengan bermartabat. Setelah berbicara, dia meraih kepala Xie dengan satu tangan dan menyeret Tang Wulin dengan yang lain. Mereka meninggalkan gedung pengajaran. Kamu, Long Hengsu bangkit dengan marah, ingin menghentikan Wu Zhangkong. Tapi kemudian dia mengingat hal-hal yang berani dilakukan Wu Zhangkong di divisi lanjutan. Setelah mengingat hal-hal ini, dia tidak lagi memiliki keberanian untuk menghentikannya. Orang ini hanyalah orang gila. Kalian, Anda masing-masing akan menghadapi babak tindakan disipliner. Kamu benar-benar terampil jika kamu bisa menggertak yang lemah sebagai yang kuat. Kemarahan panas yang merah muncul dari direktur pengajaran. Sepenuhnya diarahkan pada siswa kelas 5 ini. Setelah meninggalkan gedung pengajaran, Wu Zhangkong melepaskan tangan Tang Wulin dan berjalan di depan mereka. Saat dia menatap punggung Wu Zhangkong yang tinggi dan lurus, Tang Wulin buru-buru mengambil langkahnya untuk mengejarnya. Terima kasih guru. Wu Zhangkong dengan acuh tak acuh berkata, kamu tidak melakukan kesalahan. Jadi tidak ada alasan untuk berterima kasih padaku. Tidak ada yang diizinkan untuk menunda kelas saya. Xie menyusul mereka. Senyum langka terpampang di wajahnya. Guru Wu, kamu sangat keren sekarang. Saya sangat mengagumi Anda. Bahkan jika Anda memberi kami pelatihan neraka, saya tidak akan mengeluh sama sekali. Ingat kata-kata Anda, kata Wu Zhangkong samar. Xie. Tang Wulin menarik lengan Xie. Aku juga harus berterima kasih. Bab 62 Gu Yue. Xie agak jengkel ketika dia berkata, mengapa kamu berbicara begitu canggung? Anda tidak perlu mengucapkan terima kasih. Saya hanya tidak suka ketika orang menggertak orang lain dengan angka. Atau ketika orang besar menggertak kecil. Tang Wulin tersenyum. Kami berteman sekarang. Mulut Xie berkedut. Kamu berteman terlalu mudah. Aku belum menganggapmu temanku. Tang Wulin berkata. Itu tidak penting. Xie segera mulai menyesali kata-kata yang telah dikatakannya kepada Wu Zhangkong. Wu Zhangkong jelas adalah seorang guru yang setia pada kata-katanya. Dia segera memulai kelas pelatihan fisik yang telah dia bicarakan sehari sebelumnya. Dasar-dasar latihan fisik berjalan. Di divisi menengah Akademi ISEA, ada bidang lintasan dengan loop sepanjang 800 meter.
Mereka diperintahkan oleh Wu Zhangkong untuk berlari 10 putaran di trek ini di pagi hari sebagai pemanasan. Namun, ketika mereka melihat Wu Zhangkong mengambil 2 rantai berat, masing-masing seberat 10 kg dan dibuat menjadi kemeja logam, untuk dipakai Tang Wulin dan Xie Xie, keduanya tidak berani mengatakan apa-apa. Bahkan, mereka hanya bisa bersukacita. Jika kemarin, Xie Xie pasti akan memberontak dengan temperamennya. Tapi hari ini, dia tidak menolak sama sekali. Meskipun dia masih angkuh, dia masih akan berusaha keras untuk melakukan semua yang diperintahkan Wu Zhangkong. Xie Xie sangat mengagumi Wu Zhangkong. Xie Xie tidak pernah menganggap kesombongannya yang itu memalukan. Dia bahkan menganggapnya terhormat. Namun, bukan saja guru ini lebih dingin dan lebih bangga darinya. Dia juga sangat kuat. Gelar Ichili Arogan Prince Charming jelas layak diterima. Tang Wulin diam. Berkenaan dengan pelatihan pada intensitas ini, dia hanya bisa merasakan kegembiraan. Xie Xie adalah Agility System Battle Soul Master. Jadi meskipun mengenakan kemeja logam 10 kg, dia masih sangat cepat pada awalnya. Di sisi lain, langkah Tang Wulin tidak cepat. Tapi itu sama mantapnya dengan pawai tentara. Namun 2 lap kemudian, kecepatan Xie Xie dan siswa lainnya mulai melambat. Mereka terengah-engah dan terengah-engah setelah 4 putaran. Dan paru-paru mereka terasa seperti terbakar. Kemeja logam mulai terasa lebih berat. Segera, Xie Xie bahkan tidak memiliki kekuatan untuk menyesali kata-kata yang dia ucapkan kepada Wu Zhangkong. "Bagaimana kabarmu?" Suara Tang Wulin tiba-tiba datang dari belakangnya. Xie Xie berbalik dan melihat bahwa meskipun Tang Wulin berkeringat, situasinya tampak jauh lebih baik dalam segala hal. "Aku masih bagus," kata Xie Xie dengan gigi terkatup saat langkahnya meningkat sekali lagi. Apakah dia benar-benar membiarkan orang ini menyusulnya? Napas Tang Wulin stabil ketika ia berkata, "Itu wajar bagi guru Wu untuk meminta kami membawa beban. Bagaimanapun, kami adalah perwakilan untuk kelas kami di turnamen promosi kelas." Xie Xie tetap diam. Bagi dia yang sekarang, bahkan berbicara akan dianggap sebagai beban. 5 lap. Xie Xie sudah tidak dapat mengendalikan tubuhnya sendiri. Baginya, tubuhnya seberat timah. Tang Wulin sebenarnya telah melewatinya sejak lama. Namun, situasinya benar-benar berbeda dari Xie Xie. Baju besi seberat 10 kg itu praktis tidak ada artinya bagi Tang Wulin. Tang Wulin baru saja melakukan pemanasan setelah menjalankan 5 putaran itu. Tang Wulin diam-diam mengulurkan tangan dan meletakkannya di bawah lengan Xie Xie. Membuat Xie Xie terasa lebih ringan dan memungkinkannya meningkatkan langkahnya. Xie Xie memandang Tang Wulin dengan heran. Sebagai tanggapan, Tang Wulin hanya tersenyum ketika dia meningkatkan langkahnya dan membawa langkah Xie Xie ke lari. Wu Zhangkong berdiri di tengah lintasan, memperhatikan para siswa yang kalah dengan ekspresi tenang dan sesekali mengernyit. "Tang Wulin, kamu benar-benar punya banyak energi. Karena Anda membawanya, Anda dapat berlari 10 putaran ekstra." Xie Xie menoleh untuk melihat Tang Wulin. Hanya untuk melihat ekspresinya setenang sebelumnya. Tang Wulin bergumam, "Jika saya memiliki 10 putaran tambahan, maka saya harus mengambil langkah saya. Saya tidak bisa terlambat untuk makan siang. Saya sudah sangat lapar setelah melewatkan sarapan." Xie Xie tidak bisa membantu tetapi bertanya, "Apakah kamu bahkan manusia? Apakah kamu tidak lelah sama sekali?" Tang Wulin memberinya sedikit senyum. "Aku masih baik-baik saja." Pada saat itu, seorang gadis berjalan melewati gerbang yang mengarah ke lapangan dari arah gedung akademi. Dia berpakaian putih dan seusia dengan siswa di kelas 5 kelas 1. Meskipun dia tidak terlalu cantik, dia masih agak lembut dan cantik. Dengan rambut hitam panjang dan mata hitam. Tubuhnya rata-rata di antara teman-temannya. Dia masih sangat proporsional. Dan sepasang matanya yang cerah penuh kehidupan. Ketika dia berjalan maju, langkah-langkahnya tampaknya memiliki ritme khusus untuk mereka. Dan auranya memiliki perasaan yang eksotis. Tatapan Wu Zhangkong segera mendarat padanya karena dia tidak mengenakan seragam sekolah. Dia datang saat kelas masih dalam sesi. "Kelas apa kamu?" tanya Wu Zhangkong saat dia berjalan. Perhatian gadis itu tampaknya telah tertarik oleh sesuatu yang lain.
Ketika dia menyaksikan Tang Wulin berlari yang menyeret Xie, rupanya dia tertarik pada dua orang yang mengenakan kemeja logam. Aku di sini untuk sekolah. Namun, saya diberitahu bahwa periode pendaftaran telah berlalu. Dia berkata sambil melihat ke arah Wu Zhangkong. Ekspresi Wu Zhangkong memburuk. Kamu bukan murid Akademi Issea. Gadis itu berkata, saya bukan murid saat ini. Tetapi saya masih ingin menjadi murid di sini. Apakah itu mungkin? Guru. Jika itu adalah guru lain, mereka mungkin akan segera mengusirnya. Namun, apakah Wu Zhangkong hanyalah guru lain? Tidak. Ini adalah Akademi Master Jiwa. Jika Anda ingin hadir di sini, maka Anda harus memiliki kemampuan, kata Wu Zhangkong dengan dingin. Aku bisa mengikuti tes. Gadis itu tersenyum. Wu Zhangkong bertanya, siapa namamu? Gadis itu menjawab, namaku Gu Yue. Wu Zhangkong mengangguk. Baik, saya akan memberi Anda kesempatan. Setelah berbicara, dia berbalik dan pergi ke Tang Wulin dan Xie. Xie, berikan baju logammu ke Tang Wulin dan datang ke sini. Karena bantuan Tang Wulin, Xie menyelesaikan dua lap sebelumnya dengan santai. Dia cepat-cepat berhenti, lalu melepas bajunya dan memberikannya pada Tang Wulin. Apakah kamu akan baik-baik saja dengan kemeja logam lain? Tang Wulin berkata, ini masih lebih ringan darimu. Dia mengambil kemeja logam dan dengan tenang mengenakannya sebelum mengambil langkahnya tepat di depan Xie. Kekuatan fisiknya benar-benar bukan manusia. Terengah-engah. Xie tiba di sisi Wu Zhangkong. Guru Wu. Wu Zhangkong berkata, kekuatan fisikmu terlalu mengerikan. Xie menantang berkata, kami Agility System Battle Soul Masters hanya membutuhkan ledakan kekuatan dan sedikit kegesitan. Kita tidak perlu memiliki terlalu banyak kekuatan fisik. Wu Zhangkong dengan jijik berkata, betapa dangkal. Baiklah, aku akan memberimu kesempatan hari ini. Kalahkan dia dan Anda tidak perlu berlari di sore hari. Saat itulah Xie akhirnya memperhatikan gadis di sisi Wu Zhangkong. Setelah mengukur dia mengambil napas dalam-dalam dan menyesuaikan kekuatan jiwanya. Tidak masalah, Wu Zhangkong berkata. Aku akan memberimu istirahat 20 menit. Kami akan mulai setelah 20 menit itu habis. Xie tidak mengeluh karena dia segera duduk bersila dan mulai bermeditasi. Berlari telah menghabiskan banyak kekuatan jiwanya dan kekuatan fisiknya. Untuk Agility System Battle Soul Masters, ini benar-benar bukan bidang yang mereka unggul. Bab 63 Gu Yue vs Xie. Gu Yue bahkan tidak meliriknya. Sebagai gantinya, dia melihat sekelilingnya dengan penuh rasa ingin tahu. Wu Zhangkong meliriknya. Memandang rendah lawanmu bukanlah perilaku yang paling cerdas. Gu Yue berkata, aku tidak memandang rendah dia. Meskipun itu yang dikatakan mulutnya. Matanya sepertinya mengatakan bahwa Xie bahkan tidak pantas dipandang rendah. Wu Zhangkong tidak berbicara lebih jauh. Dia mengalihkan perhatiannya kembali ke siswa yang berlari sebagai gantinya. Meskipun langkah Tang Wulin tidak bisa dianggap cepat, itu sangat stabil. Bahkan dengan dua kemeja logam yang dikenakannya. Seperti ini, Tang Wulin entah bagaimana berlari di garis depan. Orang di belakangnya adalah Zhou Zhangqi, yang kekuatan tubuhnya tidak diragukan lagi memberinya keuntungan dalam pelatihan fisik seperti ini. Perhatian Tang Wulin dialihkan ke pusat lapangan saat ia berlari. Dia penasaran mengapa gadis ini tiba-tiba muncul. Tepat ketika dia melihat gadis baru itu, Gu Yue. Dia juga berbalik untuk menatapnya dan tatapan mereka bertemu. Gu Yue memiliki pandangan yang bermakna di matanya, yang memberi Tang Wulin kesan bahwa matanya sangat tajam. 20 menit segera berlalu. Xie maju dan melakukan beberapa latihan. Sekali lagi tubuhnya dipenuhi energi. Wu Zhangkong mengangguk. Berdirilah sejauh 30 meter dari satu sama lain dan bersiaplah. Xie mundur ke belakang. Setiap langkah menggerakkannya kembali pada jarak yang sama. Dari awal hingga akhir, tatapan Xie tidak meninggalkan Gu Yue. Dia merasa terancam ketika pertama kali melihat gadis ini. Dan sekarang memperlakukannya dengan sepenuh hati sebagai lawan yang berharga. Selama pertempuran antara Tang Wulin dan Xie, Tang Wulin bukanlah satu-satunya yang diuntungkan. Xie telah dapatkan dari mereka juga. Paling tidak,
Dia mengerti apa artinya ketika bahkan seekor harimau harus memburu kelinci dengan semua kekuatannya. Hanya sekali mereka berdua terpisah 30 meter dari satu sama lain bahwa tatapan Gu Yue berhenti berkeliaran dan menetap di Xie Xie. Mulai. Wu Zhangkong hanya mengumumkan. Setelah teriakan Wu Zhangkong, Xie Xie segera melepaskan jiwa bela dirinya dan terbang menuju lawannya dengan kecepatan maksimumnya. Kekuatan ledakannya benar-benar mencengangkan. Dia meluncurkan ke depan seperti citah yang kuat. Jarak 30 meter di antara mereka dengan cepat ditutup. Gu Yue sepertinya tidak bereaksi sama sekali. Ketika dia akhirnya mengangkat tangannya, Xie Xie hanya 10 meter darinya. Belati naga cahaya bersinar saat menyerang. Xie Xie tidak segera melepaskan keterampilan jiwanya. Karena dia hanya satu master jiwa cincin. Dia hanya memiliki satu keterampilan jiwa. Baja yang bagus harus digunakan pada ujung tombak pisau. Jadi dia harus menunggu kesempatan terbaik untuk meletus dengan keterampilan jiwa. Selain itu, lawannya tampaknya memiliki waktu reaksi yang lambat. Jadi mungkin dia bahkan tidak perlu menggunakan keterampilan jiwanya. Pada saat itu, kecepatan lari kelas 5 siswa di trek semakin lambat. Semua perhatian mereka dialihkan ke pertempuran yang terjadi di tengah lapangan. Xie Xie adalah orang yang paling tangguh dalam kelompok umur mereka. Jadi mereka berpikir bahwa gadis baru ini pasti tidak akan bisa mengalahkannya. Cincin jiwa muncul dari bawah kaki Gu Yue. Cincin jiwa ini sama dengan Xie Xie. Itu sebenarnya cincin jiwa kuning 100 tahun. Namun, Xie Xie sudah tepat di depannya. Sudah terlambat baginya untuk melakukan apapun sekarang. Kecuali dia adalah seorang Master Agility System Battle Soul. Benarkah dia? Tentu saja tidak. Sebuah lingkaran hijau keluar dari dadanya. Tetapi Xie Xie tepat di depannya sekarang. Belati Light Dragon-nya siap untuk menusuk bahunya. Lampu hijau bertahan dan Xie Xie Light Dragon Dagger menusuknya. Tanpa diduga, sebuah kekuatan mulai menekannya dari kedua sisi. Seperti angin kencang, The Light Dragon Dagger berhenti di udara. Tidak dapat melanjutkan dorongannya ke depan sama sekali. Segera setelah itu, Xie Xie tercengang ketika melihat lampu hijau di sekitar Gu Yue memerah dan bola api seukuran kepalan tangan muncul tepat di depannya. Xie Xie tentu membuktikan dirinya sebagai Agility System Battle Soul Master. Pada saat kritis ini, dia dengan ganas memutar pinggangnya di udara dan berputar secara horizontal. Bola api kecil itu merindukan wajahnya dengan sehelai rambut. Hanya mampu menghanguskan beberapa helai rambut di kepalanya. Tepat saat kakinya menyentuh tanah, Xie Xie meluncurkan dirinya kembali. Membuat jarak yang cukup antara dia dan Gu Yue. Kekuatan apa itu tadi? Setelah beberapa lompatan kembali, dia telah membuka jarak 20 meter di antara mereka berdua. Ketika Xie Xie menatap Gu Yue sekarang, ekspresi serius bisa terlihat. Mata Gu Yue bersinar dengan binar kejutan. Tentu saja, dia tidak mengangkat tangannya selambat-lambatnya karena waktu reaksi yang lambat. Tetapi, itu disengaja. Itu semua demi mengakhiri pertarungan dalam satu serangan. Namun, dia tidak pernah menduga reaksi Xie Xie bahkan lebih cepat daripada reaksi Xie. Dia sebenarnya bisa menghindari bola api itu. Rumputnya yang serius menembus Xie Xie. Sementara Wu Zhangkong memberinya pandangan yang sama. Ini karena Wu Zhangkong tidak bisa membedakan apa jiwa bela diri Gu Yue. Apa jiwa bela diri gadis ini? Lampu hijau itu sepertinya dari elemen angin. Tapi bola api itu jelas dari elemen api. Mungkinkah dia memiliki jiwa bela diri kembar dari elemen angin dan api? Jika ini masalahnya, maka itu benar-benar akan mengambil permata yang berharga. Xie Xie sedikit bernafas. Tapi dia menembak ke arah Gu Yue sekali lagi. Kecepatannya jelas lebih cepat dari sebelumnya. Dan dia tidak langsung ke arahnya kali ini. Melainkan, dia berputar di sekitar Gu Yue dengan kecepatan kilat. Kecepatannya sangat cepat sehingga orang lain bahkan tidak bisa mengikuti gerakannya. Seperti ini, jarak antara mereka berdua dengan cepat ditutup. Cincin jiwa kuning di tubuh Gu Yue berkelip, menyembunyikan jiwa rohnya. Dia hanya berdiri di sana dengan tenang. Bahkan tidak berbalik untuk menghadapi Xie Xie saat dia mengelilinginya. Saat jarak semakin dekat dan semakin dekat, Xie Xie tiba-tiba meledak maju. Meluncur ke depan dengan miring.
Ketika dia hanya berjarak 5 meter dari Gu Yue, cincin jiwanya yang berumur 100 tahun tiba-tiba bersinar cerah. Dan dia melambaikan belati naga lightnya, mengirimkan bilah cahaya yang terbang ke arahnya. Keterampilan jiwa 100 tahun. Keterampilan jiwa pertama dari belati naga cahaya Xie, bilah naga muda. Bilah cahaya kuning terbang di udara sambil mengeluarkan raungan naga. Cahaya tumbuh lebih dan lebih cemerlang. Namun, hal yang paling aneh adalah ketika semakin dekat dengan Gu Yue, sampai akhirnya hanya 1 meter darinya. Tiba-tiba ia berputar di udara dan mengubah arah. Itu benar. Ini adalah keterampilan jiwa 100 tahun yang kuat. Selain itu datang dari jiwa bela diri kelas tinggi Xie. Sayangnya, lawan yang dia hadapi hari ini benar-benar tidak masuk akal. Tepat saat bilah naga muda hendak memotong bahu Gu Yue, lampu hijau muncul sekali lagi, bertemu dengan bilah cahaya dengan sangat presisi. Itu hampir seolah-olah lampu hijau juga merupakan bilah cahaya, hanya yang berwarna hijau. Bilah lampu hijau tidak sekuat bilah naga cahaya dan dicincang dalam beberapa saat. Namun, penundaan pada saat itu memungkinkan Gu Yue untuk mengambil langkah keluar, benar-benar menghindari blade naga cahaya. Bab 64 Penguasaan Elemen. Xie tidak mempertimbangkan kemungkinan mengalahkan lawannya dalam satu gerakan. Jadi, saat Light Dragon Blade-nya terbang menuju Gu Yue, tubuhnya juga melompat ke arahnya. Sementara Gu Yue mondar-mandir jauh dari Xie. Dia sudah menghitung jarak dan muncul di sisi Gu Yue dengan Light Dragon Blade-nya terangkat. Hasilnya tampak seperti Gu Yue telah berselisih dengan belati. Langkah tak terduga ini bahkan mendapat anggukan dari Wu Zhangkong yang ketat. Meskipun kultivasi Xie belum mencapai 2 cincin, dia sudah mulai memahami makna yang mendalam sebagai seorang master sistem pertempuran jiwa agility. Tang Wulin juga memperhatikan pertandingan ini. Ini memungkinkannya untuk mengalami perbedaan besar antara dirinya dan Xie. Kemenangan pertamanya adalah kemenangan yang tidak terduga. Dan yang kedua adalah karena skala emas yang aneh. Namun pada kenyataannya, kemampuan Xie jauh di atas kemampuannya. Titik pendaratan Xie berjarak 1 meter dari Gu Yue. Posisi ini berada dalam prediksinya, memungkinkannya berada dalam jarak yang sesuai untuk menyerang lawannya, tetapi masih memiliki ruang yang cukup untuk melarikan diri. Menghadapi lawan yang kuat memungkinkannya untuk melepaskan potensinya lebih jauh. Namun, lawan ini ternyata tangguh. Begitu ujung kakinya menyentuh tanah, Xie merasakan hisap tiba-tiba dari tanah, seolah-olah melangkah ke rawa berlumpur. Dia menurunkan kaki kirinya dengan niat sebelumnya untuk bangkit, tapi itu berubah secara instan menjadi serangan darat. Gu Yue terhuyung-huyung dan tubuhnya sedikit miring ke depan yang memungkinkannya untuk berhasil menghindari serangan Xie. Pada saat yang sama, sebuah es melesat keluar dari tangannya. Targetnya bukan Xie, tapi area di bawah kakinya. Es menabrak genangan lumpur tempat kaki kiri Xie berada dan mengeras. Kaki Xie macet. Gu Yue berbalik dan melambaikan tangannya. Bola api muncul dan terbang menuju Xie. Dalam kedekatan yang dekat ini, tidak mungkin bagi Xie untuk menghindar. Bahkan jika dia adalah seorang Master Agility System Battle Soul. Namun, pada titik waktu ini, Xie mengungkapkan kemampuannya yang sebenarnya. Bilah naga cahaya miliknya muncul dan menebas dengan akurat bola api yang masuk. Bola api itu menabrak sekelompok bara. Gu Yue mengangkat kedua tangannya dan melepaskan es dan bola api terus-menerus. Dengan hanya Dragon Light Blade, Xie segera tidak dapat menghalangi tembakan Gu Yue. Tetapi pada saat yang sama, dia mengangkat tangan kirinya dan kilau di antara matanya bersinar lebih intens. Sebagai Agility System Battle Soul Master dengan Twin Martial Souls, gerakan dan kemampuan kecepatannya diikat. Tetapi dia masih memiliki kepercayaan diri dalam pertempuran jarak dekat. Keduanya memiliki satu cincin jiwa, yang berarti bahwa mereka belum mencapai peringkat 20 dalam kultivasi. Dengan karunia jiwa bela diri kembar dan guru jiwa peringkat 18, Xie yakin untuk menang melawan lawannya dengan bersaing murni pada konsumsi kekuatan jiwa. Belati naga ringan dan belati naga bayangan. Keduanya menari di udara dan menyerang Gu Yue, yang pingsan karena kekalahan. Itu menunjukkan penilaian Xie yang sangat tepat.
Mata Wu Zhangkong memantulkan sederetan warna. Tidak hanya untuk penampilan Xie, tapi juga Gu Yue, es, api, bumi, angin. Keempat elemen ini telah ditampilkan dalam pertandingannya dengan Xie. Dan layar menunjukkan variasi keterampilan dalam kontrol dan serangan. Meskipun Wu Zhangkong tidak sepenuhnya memahami di mana keterampilan jiwa Gu Yue berasal. Menilai dari kemampuannya untuk memanfaatkan empat elemen sekaligus dengan cincin jiwa membuktikan bahwa ia memiliki jiwa bela diri yang unggul. Seringai dingin keluar dari sudut mulut Xie. Meskipun kamu kuat, kekuatan jiwamu tidak sebanding dengan milikku. Saya memiliki jiwa bela diri kembar. Dan saya di peringkat 18. Bahkan dengan bersaing hanya pada konsumsi kekuatan jiwa, saya bisa mengalahkan Anda. Jelas bahwa semua orang adalah master jiwa cincin satu. Xie mulai merasakan lumpur beku mengendur dan berhasil membebaskan diri dari belenggu yang mengikat kakinya. Situasi telah berubah menguntungkannya. Namun, pada saat ini, dia menangkap seringai di wajah Gu Yue. Segera diikuti oleh bola cahaya putih dari tangan lawannya, bukannya bola api. Cahaya muncul di depan mata Xie dan membutakannya seketika. Tidak baik. Sebuah suara di dalam Xie memanggil dan sepasang belati mulai melambai di depannya. Dengan harapan bahwa dengan menggunakan serangkaian serangan intensif akan menangkis serangan lawan. Baik, mari kita berhenti di sini. Wu Zhangkong bersuara. Pandangan Xie baru kembali setelah sekitar 10 detik. Tetapi matanya berkaca-kaca. Kamu telah menang. Wu Zhangkong mengarahkan komentarnya pada Gu Yue. Xie berpendapat, Guru, saya tidak kalah. Serangan saya sangat intensif dan dia tidak berhasil mematahkannya dengan serangannya. Wu Zhangkong menyuarakan dengan dingin. Kamu kalah. Ambillah. Sementara kamu dengan cemas melambaikan belati kamu. Dia sudah pindah ke sisimu. Gu Yue menyeringai. Cahaya perak di tubuhnya berkedip dan melesat 3 meter secara horizontal. Ini mengejutkan Xie. Ini, kemampuan apa ini? Gu Yue memandang ke arah Wu Zhangkong. Guru, jadi, apa aku diterima di akademi ini sekarang? Wu Zhangkong mengangguk. Aku pasti akan memenuhi janjiku. Namun, katakan padaku apa latar belakangmu? Dan apa jiwa bela dirimu itu? Gu Yue mengeluarkan sehelai surat dari dadanya. Ini adalah surat rekomendasi dari akademi dasar saya. Dan seperti jiwaku, itu adalah elementalis. Elementalis. Wu Zhangkong mempertanyakan dirinya sendiri tentang fakta bahwa meskipun dia telah banyak melihat dan memperluas wawasannya, ini adalah pertama kalinya dia mendengar tentang keberadaan jiwa bela diri ini. Pertandingan Gu Yue dengan Xie telah menunjukkan kemampuannya yang mengejutkan dan tak tertandingi dalam 6 elemen berikut: es, api, tanah, angin, cahaya, dan ruang. Kita harus tahu bahwa di dalam tipe-tipe jiwa bela diri, memiliki bahkan satu jenis elemen akan menjadi keberadaan yang ajaib. Tetapi memiliki keenam elemen itu akan sulit dibayangkan. Ketika Gu Yue menyadari keterkejutan di mata Wu Zhangkong, dia berbagi lebih banyak tentang kemampuannya tanpa niat untuk bersembunyi. Saya bisa mengendalikan semua 6 elemen. Tapi, saya tidak bisa menempelkan cincin jiwa saya ke salah satu elemen ini. Jadi, meskipun saya bisa mengendalikan perubahan elemen, sulit untuk memperkuatnya. Keterampilan jiwa pertamaku adalah elemental tide. Ini memungkinkan kekuatan jiwaku bertahan untuk waktu yang lama. Dan pada saat yang sama, memungkinkanku kemampuan untuk lebih mengontrol kekuatan elemen. Setelah mendengar deskripsi Gu Yue, Wu Zhangkong akhirnya mengerti. Seperti yang diharapkan. Sama sekali tidak ada cara untuk memiliki kontrol seperti itu atas semua elemen dan jiwa yang luar biasa kuat per elemen. Dia hanya memiliki satu jiwa bela diri, bukan 6. Kemampuan untuk mengendalikan semua 6 elemen pada saat yang sama akan berarti bahwa dia tidak akan dapat mengkhususkan pada satu elemen dan semua dari 6 elemen tidak datang dengan keterampilan jiwa tambahan. Apa yang Gu Yue tunjukkan beberapa saat yang lalu berasal dari bagaimana dia bisa mengendalikan elemen serta pembebasan mereka. Tidak heran tidak ada kemampuan yang tampak sangat kuat. Dan hanya di bawah aplikasi pintar Gu Yue yang memungkinkannya untuk mengalahkan Xie. Namun, jiwa bela diri Gu Yue ini jelas lebih unggul.
Dan itu tidak akan pucat dibandingkan dengan jiwa bela diri kembar dengan cara apapun. Mengabaikan kemampuan lain. Dia hanya menggunakan elemen bumi untuk membangun rawa untuk menjebak Xie. Dan penggunaan elemen es untuk membekukannya adalah tanda bahwa dia memiliki pengetahuan dalam memanfaatkan properti elemen untuk keuntungannya. Jika dia dilatih dengan tepat, akan mungkin untuk merawatnya menjadi jiwa guru yang jenius. Wu Zhangkong melanjutkan. Bagus. Saya sudah mengerti. Anda sekarang menjadi bagian dari kelas kami. Kelas 5. Kelas 1. Bab 65. Apakah Anda menang? Terima kasih, Guru. Gu Yue mengangguk dengan seringai di wajahnya. Sikap Wu Zhangkong menjadi dingin. Kamu harus bergabung dengan mereka dalam berlari. Ini adalah pendidikan jasmani wajib. Xie, kamu juga. Xie menunjukkan dengan wajah pahit. Guru, bukankah kita dibebaskan dari berlari karena pertandingan? Wu Zhangkong menjawab dengan dingin. Apakah kamu menang? Aku, jantung Xie terbakar amarah serta dipenuhi dengan depresi. Bukankah begitu? Jika seseorang mengaitkan pertandingannya dengan Tang Wulin, maka sebagian besar kesuksesan Tang Wulin memiliki beberapa komponen keberuntungan. Namun, dia telah mengerahkan semua upaya dan kekuatannya ke pertandingan ini dengan Gu Yue. Dan pada akhirnya, dia masih kalah. Jiwa bela diri gadis ini terlalu aneh. Bukan. Itu bahkan lebih aneh dari sepasang Dragon Daggers miliknya. Gu Yue tersenyum. Dia tidak mencoba untuk menghindari pelatihan tetapi berlari ke sisi lapangan dan bergabung dengan teman-teman sekelasnya lainnya dalam lari mereka. Xie menghela nafas panjang karena dia tidak punya banyak pilihan selain ikut pelatihan. Menatap sosok mereka, ekspresi dingin Wu Zhangkong pecah untuk mengungkapkan senyum langka. Dia berbalik dan berjalan ke arah gedung akademik utama. Langkah Gu Yue ringan dan cepat. Ketika dia mencapai Tang Wulin, dia bertanya kepadanya dengan rasa ingin tahu. Mengapa kamu membungkus rantai besi di sekitar tubuhmu? Tang Wulin menjawab, untuk membangun kekuatanku. Guru memberi saya persyaratan yang lebih ketat. Anda benar-benar tangguh. Gu Yue nyengir. Aku benar-benar tidak sehebat itu. Tidak ada elemen saya yang sekuat itu. Hanya saja saya telah mengendalikan mereka dengan baik. Semua jiwa bela diri adalah sama. Selama Anda memiliki kekuatan jiwa yang cukup dan Anda dapat sepenuhnya memahami serta mengendalikan jiwa bela diri Anda dengan baik, maka itu akan memberi Anda kejutan. Hati Tang Wulin bergerak sedikit setelah mendengar pikiran Gu Yue. Kontrol. Apakah pinggang Anda tidak lelah sama sekali? Dari semua berdiri dan berbicara itu, siapa yang bisa mengendalikan jiwa bela diri mereka dengan berbagai cara seperti milikmu? Suara Xie dengan suasana tak acuh terdengar dari sisi lain Tang Wulin. Tanpa perlu mengenakan pakaian yang berbobot. Dan setelah istirahat, dia merasa agak santai ketika dia berlari sekarang. Gu Yue menjawab, itu karena kamu belum memahami jiwa bela dirimu dengan cukup baik. Xie tidak yakin. Bagaimana kamu begitu yakin bahwa aku tidak mengerti sepenuhnya? Gu Yue menjawab, kamu baru saja dikalahkan. Perlu saya jelaskan lebih banyak? Aku, Xie bersedih dan merasa seperti membenturkan kepalanya ke dinding. Apakah dia bukan anak ajaib? Apa yang terjadi padanya setelah memasuki akademi ini? Terlebih lagi, ini berada di kelas terburuk. Namun dia dipermalukan berulang kali. Wu Zhangkong masuk ke gedung sekolah. Semua kelas masih diadakan, sehingga koridornya kosong. Berjalan ke kantor pengajaran, dia berhenti tiba-tiba dan berpikir dalam-dalam sebelum mengetuk pintu. Masuk. Long Hengsu terdengar. Zhangkong membuka pintu dan masuk. Long Hengsu duduk di belakang meja kerjanya dan merajuk. Dia berpikir keras tentang bagaimana mengatur hubungannya dengan Wu Zhangkong. Hari ini, pria ini tidak memberinya muka. Namun, jika dia mencoba mengusir Wu Zhangkong, itu bisa dibilang mustahil. Terlebih lagi jika dia mencari persetujuan presiden. Bagaimana dia menyarankan untuk memberikan hukuman kepada Wu Zhangkong saja? Wu Zhangkong sudah dikirim untuk mengajar kelas terburuk di kelas 5. Seberapa besar hukuman yang bisa dia berikan? Mungkinkah ini penyebab sikapnya? Apakah itu sebabnya Wu Zhangkong bertingkah seperti tikus mati yang tidak terasa dingin? Ekspresi Long Hengsu berubah menjadi kejutan ketika dia menyadari bahwa Wu Zhangkong baru saja masuk ke kantor. Dengan wajah dingin,
Long Hengsu bertanya. Guru Wu, ada yang bisa saya bantu? Wu Zhangkong berjalan ke mejanya dengan ekspresi tenang. Lalu membungkuk ke arah Long Hengsu. Maaf, Direktur Long. Saya datang untuk meminta maaf kepada Anda. Mengincar busurnya. Jika seseorang menggambarkan hati Long Hengsu sebelumnya penuh dengan ketidaksenangan, maka itu akan berubah menjadi kejutan penuh pada saat perpecahan itu. Situasi apa ini? Pangeran tampan sombong yang sombong datang untuk meminta maaf. Apakah matahari terbit dari barat? Terhadap guru ini dengan karakteristik ekstrim seperti itu, ia memiliki cukup banyak pengetahuan tentang dirinya. Sejak hari pertama Wu Zhangkong di akademi, dia menjadi pusat perhatian. Dia memiliki penampilan, kekuatan, dan nama menjadi orang yang paling kuat di akademi. Tapi, dia sombong seperti dia pantang menyerah. Dan dia belum mematuhi silabus pengajaran akademi dan bertindak semata-mata sesuai dengan pandangannya sendiri. Para siswa perempuan di akademi sejak itu memberinya nama Pangeran Tampan. Pria ini bahkan punya pipi untuk mengabaikan presiden. Dikatakan bahwa pernah ada waktu ketika presiden berusaha untuk berbicara dengan Wu Zhangkong dan dia baru saja meninggalkan setengah jalan ke dalam percakapan presiden. Namun, dia memiliki hak untuk menjadi sombong karena dia berasal dari tempat itu. Pada usia muda 30 tahun, ia berhasil memiliki peringkat 60 kaisar jiwa. Terlebih lagi jika itu berasal dari tempat itu. Dikatakan bahwa dia semacam keajaiban. Tetapi karena alasan yang tidak diketahui, dia memutuskan untuk datang ke sini. Itulah sebabnya pria ini hanya memiliki mata di atas kepalanya. Tetapi mengapa pria ini, Wu Zhangkong, meminta maaf kepadanya? Apakah kuburan hanya berubah menjadi taman? Wu Zhangkong melanjutkan dengan serius. Apa yang terjadi hari ini semata-mata salahku. Jadi, saya di sini untuk meminta maaf. Saya berharap untuk mencari pengampunan Anda. Tidak pernah. Tidak pernah. Long Hengsu tidak tahu apakah dia dikejutkan oleh Wu Zhangkong, atau bahwa permintaan maaf telah melunakkan amarah dalam dirinya. Tetapi ketika dia menjawab dengan tergesa-gesa, itu menunjukkan beberapa kelemahan dalam kekuatannya. Wu Zhangkong mengangguk dan melanjutkan. Direktur Long, seorang siswa baru telah tiba di kelas kami. Dia baru saja lulus ujian dan cocok dengan kondisi akademi kita. Sesuai dengan kebijakan akademi, jika seorang siswa potensial melewatkan tanggal penerimaan, tetapi telah diterima di akademi berdasarkan kondisi khusus, mereka hanya dapat mulai dari kelas 5. Karena itu, saya meminta izin Anda untuk menerimanya di akademi. Saat berbicara, dia menyerahkan Long Hengsu surat yang diberikan Gu Yue padanya. Long Hengsu mengambil surat itu. Baik, aku akan memastikan ini. Wu Zhangkong menjawab. Itu saja untuk saat ini. Saya akan menunggu izin Anda. Baru sekarang Long Hengsu akhirnya sadar kembali. Dia akhirnya mengerti mengapa Wu Zhangkong datang untuk meminta maaf. Dia telah melakukan itu sehingga dia bisa datang dan mencari bantuan Long Hengsu. Namun, Long Hengsu tidak lagi marah setelah menerima permintaan maaf Wu Zhangkong. Dia tidak tahu mengapa. Tapi pesona pangeran tampan yang sombong itu tidak hanya efektif pada wanita. Guru Wu, saya masih harus mengingatkan Anda untuk meninggalkan saya dengan harga diri di depan para siswa, Long Hengsu berseru dengan muram. Baiklah. Wu Zhangkong mengangguk. Long Hengsu tidak berharap Wu Zhangkong menyetujuinya dengan mudah. Pangeran tampan sombong yang sombong ini mengangkat kepalanya tinggi-tinggi. Itu juga alasan mengapa dia adalah orang yang suka berkata-kata. Karena dia menyetujuinya, dia akan melihatnya sampai akhir. Long Hengsu tidak mengharapkan hubungan mereka berubah dengan cepat. Tampaknya untuk saat ini, memiliki Wu Zhangkong di akademi menengah tidak akan menjadi hal yang buruk. Guru Wu sepertinya memegang murid ini dengan penuh hormat. Saat ia berpikir, Long Hengsu membuka surat itu dan membacanya dengan detail. Surat ini datang dari sekolah dasar di kota kecil. Dan sepertinya tidak ada yang istimewa. Gu Yue, perempuan. Kekuatan jiwa, peringkat 15. Jiwa bela diri, elementalis. Elementalis. Jiwa macam apa itu? Bersambung.